Dan mari kita angkat pujian yang mengatakan bertambah-tambah dalamnya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan matahari bersinar terang. Menyanyikan pujian sekali lagi yang mengatakan ada pertemuan di udara. Kita pada pagi ini, dan mari kita memulainya dengan doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami, anak-anak sekolah minggu dan juga kami guru-guru sekolah minggu. Ya Bapa, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami, sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadat sekolah minggu kami, sehingga ibadat kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian yang mengatakan baca kitab suci. Adik-adik, apa kabar? Sehat kok? Nah, ini hari
Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Nah, ada yang suka kenal ibuku belum? Ini Ibu Shirley. Jadi ini hari adik-adik akan belajar firman Tuhan dengan Ibu Shirley. Nah, sudah siap kok? Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa minta Tuhan Yesus tuntun supaya kita bisa dengar firman Tuhan. Kita berdoa Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu di Jemaat Betania Nainggolan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami walaupun kami masih kecil. Tuhan yang baik, berkati kami yang ada di rumah-rumah untuk supaya kami tetap setia mendengar firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, shalom semua. Siap dengar firman? Nah, siapa yang minggu lalu dia ikut ini sekolah minggu online yang cerita dengan Ibu Nela? Kalau yang ikut dengan Ibu Nela pasti tahu cerita yang minggu lalu toh tentang kesetiaan. Nah, ini minggu ketong akan belajar firman Tuhan sambungan dari minggu lalu. Jadi kalau yang son ikut firman Tuhan minggu lalu rugi benar. Jadi adik-adik harus setia ikut sekolah minggu walaupun secara online itu setia ikut setiap minggu supaya tetap mengerti firman Tuhan. Nah, ini minggu kalau minggu lalu ketong bercerita tentang kesetiaan, ini minggu ketong akan bercerita tentang kesempatan kedua. Nah, adik-adik semua, kalau minggu lalu itu Ibu Nela bercerita tentang bangsa Israel yang melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan, lalu Tuhan menghukum mereka. Musa marah, terus Musa banting itu loh batu yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah, juga Allah menghukum mereka. Tapi di minggu ini karena ketidaksetiaan Israel, Allah menghukum bangsa Israel. Tetapi di minggu ini kita akan belajar bagaimana kasih setia Tuhan yang tetap kasih ketong kesempatan kedua. Walaupun ketong sudah buat dosa, tapi Tuhan itu baik. Ketong bersyukur karena ketong pun Tuhan itu sangat baik dengan kita. Jadi walaupun Tuhan marah dengan kita, walaupun ketong akan dapat hukuman, tapi Tuhan pasti akan setia dengan ketong, dampingi ketong untuk lewati itu hukuman. Dan Tuhan pasti masih kasih kita kesempatan kedua. Asal apa? Asal ketong ini mau untuk sadar kalau ketong salah. Sadar kalau ketong salah, terus ketong mau mengaku kalau ketong salah. Jangan kok kalau ketong salah, ketong masih bilang, bukan beta mah. Itu dia, ketong masih fitnah orang lain, ketong masih lempar kesalahan di orang lain. Nah, itu salah adik-adik. Jadi, ketong kalau salah, ketong harus tetap mau sadar ketong punya kesalahan, terus ketong mau mengakui ketong punya kesalahan. Nah, ini cerita hari ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel yang dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan Allah. Nah, cerita minggu lalu itu bilang bahwa bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Musa lama di atas Gunung Sinai, lalu bangsa Israel buat Allah yang bisa mereka lihat, Allah patung-patung yang bisa mereka sembah, lembu emas yang bisa mereka lihat, mereka sembah. Lalu ketika Musa turun dari atas Gunung Sinai, Musa marah. Padahal Musa ini di puntangan ini ada 2 loh batu yang sudah Tuhan Allah kasih dia pun firman yang ketong biasa bilang 10 hukum tuh, ya toh? Nah, Musa marah lalu dia banting kasih pica itu batu yang sudah Tuhan kasih yang berisi 10 hukum itu. Nah, ini minggu di kesempatan kedua yang Tuhan Allah kasih, Tuhan Allah tidak hanya memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel, tetapi
Tuhan Allah juga memberikan 2 loh batu yang baru. Tuhan juga kasih hukum-hukum yang baru. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Tapi Tuhan juga menegaskan kembali apa yang Dia mau. Nah, sama kayak begini. Misalnya ketong di rumah, terus ketong nakal dengan mama dan bapa. Terus pasti mama dan bapa marah toh? Iya toh, siapa yang di sini dia nakal tapi dia pembapa dan mama ketinggal sa. Kalau ketong nakal, pasti mama dan papa marah. Atau misalnya dia pancuri, atau misalnya dia suka bamaki, pasti ketong pu orang tua, ketong pu kakak marah dengan ketong toh, iya toh. Nah, tapi walaupun marah setelah itu, bapa dan mama akan nasihat ketong, tidak boleh begitu. Kembali buat apa yang ketong mau, tapi ingat, jangan lagi bamaki. Kalau tidak nanti akan kena hukum lagi. Iya toh? Mama dan bapa marah, tapi setelah itu mama dan bapa peluk, mama dan bapa cium, mama dan bapa tetap kasih makan. Iya toh? Mama dan bapa tetap kasih uang jajan, tetap sayang ketong, tetap ada dengan ketong. Tidak kasih tinggal ketong sendiri. Nah, Tuhan Allah lebih dari itulah adik-adik. Nah, walaupun Tuhan Allah marah, walaupun Tuhan Allah hukum, tapi Tuhan Allah tetap kasih kesempatan yang kedua. Demikian juga bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini bangsa yang suka melawan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang, jangan. Tapi dong tetap buat apa yang ini bisa membuat Tuhan Allah marah. Nah, karena itu ketika Tuhan Allah kasih kesempatan yang kedua, Tuhan Allah bilang begini, beta akan kasih lagi yang baru. Tetapi Tuhan Allah juga tegaskan untuk jangan sekali-kali membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Tuhan Allah bilang, Tuhan Allah ini cemburu. Tuhan Allah tuh tidak suka diduakan. Nah, kan sama juga dengan minggu lalu cerita. Tuhan Allah, ketong harus setia beriman kepada Tuhan. Ketika ketong sudah setia, sebenarnya Tuhan Allah tuh sedih sekali lihat ketong yang setia dengan Tuhan. Tapi Tuhan Allah tetap masih kasih kita kesempatan. Jadi kalau ini minggu ketong masih bisa sekolah minggu, itu sebenarnya ada kesempatan kedua dari Tuhan. Ketong yang minggu lalu son sekolah minggu, ketong yang minggu-minggu sebelumnya itu pamalas. Kalau ini minggu masih dikasih izin sekolah minggu walaupun hanya secara online, sebenarnya Tuhan masih kasih kita kesempatan yang kedua untuk memperbaiki ketong kesalahan yang lalu. Nah, cerita ini hari dari Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Nah, Ibu cerita kasih kita Nah, ketika Musa marah waktu itu, dia banting itu 2 loh batu toh, yang pertama yang Tuhan Allah suka kasih toh. Nah, ini cerita ini minggu ini bilang begini. Tuhan Allah berfirman lagi kepada Musa. Tuhan Allah bilang begini, buatlah itu 2 loh batu yang itu hari lu kasih pica tuh, pahatlah yang baru, buatlah 2 yang sama dengan yang lu kasih pica. Nanti setelah Musa sudah habis pahat, ini Tuhan Allah akan tulis lagi firman Tuhan yang sama dengan yang lalu itu. Tapi Musa harus buat itu di atas gunung Sinai lagi. Musa harus menyiapkan diri, Musa harus naik lagi ke atas gunung Sinai untuk menghadap Tuhan di sana. Nah, Tuhan Allah bilang begini, naik, bersiap diri sudah untuk naik. Tapi ingat, sonde boleh ada 1 orang ju yang ikut yang lu naik di ini gunung. Bahkan di sekitar ini gunung ju son boleh ada sapi, son boleh ada domba, son boleh ada kambing yang boleh makan rumput di sekitar ini gunung. Nah, lalu Musa kemudian buat itu 2 loh batu terus naik di atas itu gunung. Nah, dia buat sama kayak yang Tuhan Allah perintah dengan dia. Dia bawa itu 2 loh batu di dia pun tangan. Lalu Tuhan Allah turun. Lalu Tuhan Allah mulai berfirman. Nah, ketika Tuhan Allah turun dan mulai berfirman, Tuhan Allah kasih ingat lagi bangsa Israel. Tuhan Allah bilang,
kalau beta su kasih kesempatan kedua di bosong, di bangsa Israel ini, bosong harus ingat supaya jangan sekali-kali kalian buat lagi kesalahan yang sama. Bosong ini memang bangsa yang kepala batu, tapi karena beta mengasihi bosong, beta kasih bosong kesempatan kedua. Nah, karena beta suka kasih kesempatan kedua, jangan coba-coba bosong ulang bosong pun kesalahan. Nah, Tuhan Allah memang marah, tapi Tuhan Allah mengasihi, dan Tuhan Allah kembali kasih tegaskan dengan ketong, supaya ketong jangan kembali lagi kepada ketong pun kesalahan yang sama. Nah, ada banyak hal aturan yang Tuhan kasih untuk ketong supaya ketong pegang. Ketika ketong melanggar itu aturan, itu hukum yang Tuhan kasih, sebenarnya Tuhan marah dengan kita. Tuhan tuh sakit hati dengan kita. Tuhan juga bisa marah, menangis karena ketong pun kelakuan. Tapi karena Tuhan sangat sayang dengan kita, Tuhan tetap kasih ketong kesempatan untuk ketong kembali berubah, ketong bertobat. Nah, yang tadi ibu bilang di awal itu, kawan-kawan, adik-adik harus kalau su buat salah itu, kawan-kawan jangan melawan tambah le. Kalau sudah dapat tegur tuh, jangan lagi melawan. Bukan beta mah, dia, gara-gara dia tuh, dia yang tusu-tusu beta. Jangan kalau ketong buat salah, ketong harus ingat bahwa ketong masih punya kesempatan yang kedua. Jangan malu-malu untuk akui ketong punya kesalahan. Nah, kesempatan kedua yang Tuhan kasih itu harus ketong pergunakan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Tuhan memang marah. Dan Tuhan pasti akan hukum ketong untuk setiap ketong pun kesalahan. So mungkin kalau beta yang buat salah, beb mama yang dapat hukuman. Tidak. Kalau misalnya ini ketong kakak sebagai adik ketong yang buat salah, ketong pun kakak-kakak yang dapat hukum. Sonde. Kalau ketong yang buat salah, pasti ketong yang dihukum. Tapi setelah hukuman itu, Tuhan Allah masih kasih ketong kesempatan untuk perbaiki ketong pun kesalahan. Nah, sekarang tinggal kembali di ketong. Ketong mau kosonde. Ketong mau kosonde ini sadar kalau ketong ini salah. Ketong mau kosonde mengakui ketong pun kesalahan. Lalu ketong mau kosonde untuk setelah mengakui ketong pun kesalahan, ketong berjanji untuk tidak lagi buat kesalahan yang sama. Dan setelah berjanji tentunya ketong harus buat apa yang ketong janjikan itu. Nah, kalau ketong berjanji, ketong bukan hanya berjanji di depan ibu guru sekolah minggu, di depan ketong pun bapak mama, tapi ketong berjanji di depan Tuhan supaya ketong jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, adik-adik, ketong harus setia untuk mendengar firman Tuhan setiap minggu di sekolah minggu, karena firman Tuhan itu pasti membuat ketong pu iman ini semakin bertumbuh. Ketika firman Tuhan itu bertumbuh dalam ketong pu hati, firman Tuhan juga pasti akan menegur ketong kalau ketong buat salah. Jadi kalau ketong buat salah, firman Tuhan akan kasih ingat, oh itu salah, itu sonde sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ketong sudah ditegur dalam ketong pun hati oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, ketong jangan melawan le. Sonde ini pasti Tuhan son ada yang lihat, atau ini bukan bepu salah. Nah, kalau ketong sudah ditegur baik oleh Roh Kudus atau Tuhan Allah lewat orang tua, lewat sesama menegur ketong, jangan lagi ketong keras kepala, jangan lagi ketong melawan. Apalagi kalau ketong sampai kena hukuman tuh, jangan le ketong babanta le. Tapi mari ketong mengakui ketong pun kesalahan, ketong bilang dengan Tuhan kalau ketong mau berubah, ketong mau perbaiki ketong pun kesalahan, karena Tuhan Allah pasti akan mendengar apa yang ketong mau, asal ketong bilang itu dengan tulus. Jangan karena bapak dan mama sumarah ketong bilang iya sah. Tapi dengan tulus sebagai anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan Yesus, ketong harus benar-benar menjadi anak-anak yang dengan tulus mengakui ketong pun kesalahan.
karena sesungguhnya Tuhan itu sangat baik dalam ketempung kehidupan. Nah, ini hari firman Tuhan yang tadi Ibu cerita itu terambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Tadi Ibu kan suka kasih tahu. Jadi Ibu baca kasih kita ya. Begini dia pun judul, 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di atas puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, anak-anaknya dan cucu-cucunya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa itu suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman Tuhan, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunyanya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari kedelai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya.
Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah burangan dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil dari pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan serta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada hari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah burangan hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, sekali lagi ibu makasih ingat ketong bahwa Tuhan pasti akan mengampuni ketempung kesalahan. Tuhan pasti akan kasih kita kesempatan kedua ketika ketong buat kesalahan. Tapi ingat, kalau Tuhan suka kasih ketong kesempatan, ketong juga jangan buat lagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Demikian juga dengan ketong bapa mama. Ketong bapa dan mama di rumah tuh pasti marah kalau ketong nakal. Tapi setelah dong marah, setelah dong hukum, pasti dong akan tetap sayang ketong. Dong pasti akan tetap ada untuk ketong. Tapi dong berharap kepada ketong supaya ketong jangan lagi nakal, ketong jangan lagi menyakiti hatinya bapa dan mama. Jadi kalau mama dan bapa parenta dan ketong, bukan berarti bapa dan mama tuh benci dan ketong atau marah dan ketong. Sebenarnya kalau ketong sudah diparenta terus ketong nakal, mama dan bapa bilang, "Sudah tak usah leh, lu tak usah leh." Tapi setelah itu pasti bapak dan mama masih minta tolong dengan ketong. Nah, itu artinya bahwa bapak dan mama sebenarnya masih kasih ketong kesempatan untuk perbaiki ketong kesalahan yang itu hari ketong buat. Nah, jadi ingat untuk tetap firman Tuhan itu harus ada dalam ketong hati, supaya firman Tuhan itu tegur kalau ketong buat salah. Ketong harus rajin berdoa supaya Roh Kudus selalu kasih ingat ketong kalau ketong buat salah, supaya kalau ketong buat salah ketong juga tetap sadar, ketong tetap mau mengakui ketong kesalahan, dan pasti Tuhan kasih ketong kesempatan yang kedua. Nah, mari kita berdoa untuk tutup firman Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang bagaimana cinta dan kasih Tuhan yang masih setia untuk memberikan kepada kami kesempatan supaya kami bisa memperbaiki kami punya kesalahan. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tegur kami ketika kami buat salah Tuhan, supaya kami juga mau menjadi anak sekolah minggu yang tidak menutupi kesalahan kami, tapi kami mau sadar untuk mengakui kesalahan kami. Bahkan kami juga mau menjadi anak sekolah minggu yang memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Karena sesungguhnya kami punya Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk jadi anak-anak yang taat dan takut kepada orang tua, bahkan lebih kepada Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, tadi ketong sudah sama-sama mendengar firman Tuhan, ketong sudah memuji nama Tuhan. Sekarang ketong akan masuk ke dalam penerapan. Nah, untuk anak-anak Indria kecil dan besar, penerapannya itu adik-adik itu diminta untuk menggunting gambar 2 log batu yang ada di dalam buku. Nanti minta tolong orang tua untuk gunting sama-sama. Terus mewarnai ini 2 log batu, hias sebagus mungkin. Nah, untuk anak-anak pra itu tugasnya anak-anak itu menulis ucapan syukur di dalam itu 2 log batu, karena Tuhan mau mengampuni kesalahannya anak-anak itu. Tuhan mau memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jadi tulis itu ucapan syukur dan komitmen kepada Tuhan untuk berusaha melakukan perintahnya Tuhan. Untuk anak tanggung punya penerapan itu sama seperti pra, tetapi anak tanggung punya itu yang ucapan syukur itu ditulis di kertas lain. Ditulis di kertas yang lain, kertas kosong yang lain. Sedangkan di dalam 2 log batu yang ada kosong itu, anak-anak diminta untuk tulis 10 perintah Allah. Ya, terus untuk anak remaja itu tulis perintah Allah yang telah dilanggar dan yang belum pernah dilakukan oleh anak-anak. Dan menulis juga komitmen agar menjadi lebih baik dan terus mengikut perintah Allah. Nah, itu semua penerapan dari kelas Indria, pra, tanggung, dan remaja. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik semua yang di rumah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ingat rajin pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena itu mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberkati sekolah minggu online kami pada hari ini dengan baik. Tuhan yang baik, kami juga mau meminta untuk Tuhan Yesus terus memberkati kami, terus memberkati keluarga kami, dan terus memberikan kami kesehatan. Ini doa di permohonan kami Tuhan Yesus, jaga lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom.